Bab 060. Aku tidak suka dibohongi. Katakan yang sebenarnya, Alan. Apa yang sedang kau dan ibumu rencanakan? Demi Tuhan aku tidak tahu. Alan menangis sesenggukan, meremas ujung kaus rajut yang dikenakannya. Agra sudah berdiri di depan Alan. Jangan pura-pura, Alan. Kau tadi terlihat senang, bukan? Apa kau sedang merencanakan sesuatu? Sungguh, Agra, aku tidak tahu apa-apa. Aku senang karena aku ingin bertemu denganmu. Aku tidak tahu tujuan tante mengundang kami ke sini itu apa. Alan bergerak mundur dan menjatuhkan tubuhnya di lantai. Sebenci apapun kau padaku, aku tetap mencintaimu. Dari dulu, aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Aku sungguh tidak tahu. Sebenarnya kabar apa yang dibawa Nathan? Alan terisak. Arregegegh. Agra berteriak sembari mengusap kasar wajahnya. Rumah Kinara. Wina sedang menikmati semangkuk bubur kacang hijau sembari menonton televisi. Akhir-akhir ini Wina suka menonton drama keluarga yang sedang booming di salah satu stasiun televisi. Drama yang berjudul Suara Hati Suami, itu berhasil menarik perhatian Wina. Drama yang 90% bercerita tentang suami yang tersakiti, diselingkuhi, atau direbut hartanya, lalu berakhir dengan si istri yang kena azab. Ketika sedang asik menyendok bubur ditemani soundtrack lagu yang menyayat hati tiba-tiba handphonenya berdering. Halo, sambutnya begitu sambungan telepon itu terhubung. Di seberang sana Alisa nampak menarik napas dalam lalu berucap, sudah cek berita kampus sore ini. Berita kampus. Wina mengecilkan suara televisi. Berita tentang apa? Aku, kan sedang cuti. Cek saja dulu. Ucap Alisa membuat Wina penasaran. Oke, aku cek. Sudah dulu, iya. Bye. Wina segera mematikan sambungan telepon dan masuk ke dalam forum resmi milik kampus Royal. Ketika melihat gambar dan deretan kata di forum kampusnya, mulut Wina menganga. Seketika handphone itu terjatuh ke lantai, bulir bening tiba-tiba meluncur dari kelopak matanya. Wina membungkuk dan meraih kembali handphonenya dengan tangan bergetar. Degup jantungnya berpacu lebih cepat. Berkali-kali lipat dari biasanya. Wina mulai membaca ulang kalimat di sana. Takut jika matanya bermasalah dan salah baca. Namun, yang dilihatnya saat ini adalah sebuah kenyataan. Ini. Mendengar suara handphone terjatuh Bibi Aneh segera mendekati ruang TV. Ya Allah, Nyonya. Kenapa? Apa perut Anda bereaksi lagi? Tanya Bibi Aneh khawatir ketika melihat Wina memegang handphone dengan tangan bergetar. Agra, Agra, suara Wina tertahan. Ada apa dengan Tuan Muda Agra? Bibi Aneh ikut panik. Melihat Wina menangis pikiran liar Bibi Aneh mulai mengembara kemana-mana. Bibi Aneh segera memapah tubuh Wina untuk duduk di kursi. Dia segera berlari ke dapur. Sesaat kemudian Bibi Aneh kembali dengan segelas air hangat. Minum dulu, Nyonya. Setelah tenang baru Nyonya ceritakan semuanya pada saya. Menyodorkan segelas air. Wina menerima gelas itu, masih dengan tangan bergetar, hanya 2 tegukan tidak lebih. Selebihnya dia memilih untuk meletakkan air itu di atas meja, lalu tangannya kembali bergerak melihat ke layar handphone. Lihat ini, ucapnya sembari memperlihatkan layar handphone yang menampakkan berita pertunangan Agra. Wajah Agra dan Alan terpampang jelas di sana. Allahu Akbar. Tak kalah terkejut dari Wina, Bibi Aneh pun sampai menggelengkan kepala sembari menutup mulutnya dengan telapak tangan. Mungkin ini berita palsu, Nyonya. Itu tidak mungkin, Agra adalah anak dari pemilik kampus. Tidak ada yang berani bermain-main dengannya tentang berita palsu. Ini pasti berita asli. Wina menangis terseduh memandangi berita itu. Malang sekali nasib cintaku, Menutup wajahnya dengan telapak tangan. Menikah dengan orang yang membenciku, dia menyiksaku lahir batin. Setelah aku mencoba bangkit dan percaya bahwa nasib cintaku tidak seburuk itu, ternyata Tuhan berkata lain. Bibi Aneh memandang lekat Nyonya mudanya. Bahu Wina berguncang. Jelas sekali Wina sedang menangis, tetapi berusaha menyembunyikan dari Bibi Aneh. Ragu,
Tetapi Bibi Ane mencoba meraih bahu Wina dan menariknya dalam pelukan diikuti elusan di punggung Wina. Tangis Wina semakin pecah setelah menerima pelukan dari Bibi Ane, serasa dirinya sedang dipeluk oleh ibunya yang jauh di sana. Kedua tangannya saling meremas. Sesaat kemudian dia melepaskan pelukan Bibi Ane dan meraih handphone. Dicarinya nama Agra. Beberapa pesan teks sudah dia kirimkan pada laki-laki yang telah mencuri hatinya itu. Namun, setelah beberapa menit berlalu dan tidak ada balasan, Wina pun mencoba menghubungi Agra. Nihil, meskipun terhubung, tetapi tidak ada jawaban dari seberang sana. Wina tidak menyerah, dia melakukan panggilan ulang. Dan hasilnya justru lebih menyakitkan, handphone Agra sudah tidak aktif. Wina tertegun, dipandangnya lagi wajah Agra yang terpampang di bagian depan berita. Hatinya sakit, baru saja dia percaya jika Agra bisa membawanya keluar dari kisah cintanya yang malang. Namun, yang sekarang terjadi sama buruknya dengan pernikahan tanpa cinta yang dia jalani dengan Faro. Apa gunanya mencintai, tetapi tidak bisa memiliki. Dan lebih parahnya lagi, laki-laki yang dia cintai adalah milik wanita lain. Apa maumu, Tuhan? Tidakkah ini terlalu kejam untukku? Kenapa cobaan hidupku bertindih-tindih seperti ini? Batin Wina. Ketika berada dalam titik terendah tiba-tiba sebuah ketukan terdengar dari balik pintu. Wina segera berhambur, menghampiri pintu dan berharap sosok Agra yang ada di balik pintu itu. Mulutnya terus merapal doa, semoga Tuhan masih memberinya kesempatan untuk bahagia. Namun, harapan itu sirna begitu pintu terbuka. Kau, sambutan kecewa Wina langsung dilihat Faro. Bagaimana kau ada di sini? Tanya Wina dengan mata basah. Gurat kesedihan terlihat jelas di wajahnya. Faro tertegun, menatap lekat wajah Wina. Betapa sakitnya melihat wanita yang dicintainya sedang menangisi laki-laki lain. Apakah ini yang kau rasakan ketika aku mengabaikanmu dan lebih mementingkan Karissa? Apa rasanya sesakit ini, Wina? Batin Faro. Flashback on. 2 jam sebelumnya. Rumah Agra selepas Alan dan ibunya pulang. Aku tidak mau, Mah. Teriakan Agra menggema di ruangan itu diikuti gebrakan di meja. Dia bangkit dan bergerak menjauh. Dari arah berlawanan, Roy Grisam, ayah dari Agra Grisam datang. Dilemparnya tas kerja itu ke atas sofa, dia mengendurkan ikatan dasi di lehernya. Dasar anak kurang ajar. Sebuah tamparan jatuh di pipi Agra, laki-laki parubaya dengan setelan jas hitam itu mulai tidak sabaran. Dicengkeramnya kerah baju Agra. Mau tidak mau kau tetap harus bertunangan dengan Alan. Perintah Roy seperti sambaran petir di siang bolong. Aku tidak mau, Pah, ucap Agra tertahan karena cengkeraman tangan Roy hampir membuatnya kehilangan napas. Aku tidak peduli. Kau harus tetap bertunangan dengan Alan. Aku tidak mau menjadi alat untuk ambisimu, Pah. Aku ini bukan barang yang bisa diperjualbelikan. Jika ingin bekerja sama dengan keluarga Kathleen, kenapa bukan papa saja yang menikah dengan Alan? Agra tersenyum sarkas di bawah cengkeraman tangan kokoh ayahnya. Kau benar-benar membuatku kecewa, Agra. Buk. Kali ini sebuah pukulan jatuh di pipi yang satunya. Saking kuatnya pukulan yang dilayangkan Roy, Agra sampai tersungkur, jatuh di atas keramik. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, diusapnya kasar bekas pukulan ayahnya. Agra tertawa kecil, dia bangun dengan terlatih. Bertumpu pada kedua telapak tangannya. Pukul aku, Pah. Pukul sepuas hati papa. Agra menepuk-nepuk pipinya. Aku lebih baik mati daripada harus tunangan dengan Alan. Apa kurangnya, Alan? Tidak ada. Aku hanya tidak mencintainya. Kau pikir cinta bisa membuatmu kenyang? Hah. Suara Roy semakin meninggi. Lucy yang melihat perdebatan suami dan putranya hanya bisa mengurut pelipisnya. Dua laki-laki itu sama-sama keras kepala dan susah dijinakkan. Setidaknya cinta bisa membuatku bahagia. Aku tidak ingin hidup satu atap dengan wanita yang tidak aku cintai, Pah, kata Agra dengan napas tersengal. Anak ini benar-benar
Roy meraih vas bunga yang berada di dekatnya dan mengangkat tinggi-tinggi. Alih-alih menghindar, Agra justru berdiri semakin mantap dengan tatapan tanpa ketakutan. Cukup, Pak. Cukup. Lucy berdiri tepat di depan Agra sembari merentangkan kedua tangannya. Jika tidak dihentikan, tidak menutup kemungkinan vas bunga itu berakhir di kepala Agra. Dia anak kita, Pak. Anak satu-satunya, tolong jangan terpancing emosi. Mama akan membujuknya. RGGH. Roy membanting vas itu ke lantai. Kau tidak apa-apa, sayang. Lucy mengelus wajah putra semata wayangnya itu. Air matanya mengalir deras melihat darah yang mengalir dari ujung bibir Agra. Kenapa kau harus melawan perintah papahmu? Lucy menarik putranya ke dalam pelukan, keduanya menangis terseduh. Sementara Roy sedang duduk di sofa sembari menyalakan sebatang rokok. Dasar anak tidak tahu diri. Gerutunya di tengah kesibukan menghisap rokok. Jangan didengarkan, bisik Lucy, papahmu memang keras kepala, kau harus sabar menghadapinya. Sekarang kau masuk ke kamar, iya. Lucy membelai lembut pipi Agra dan merapikan tatanan rambut putranya yang berantakan. Masuk, anggukan kepala Lucy penuh harap. Jangan harap aku akan melunak melihat air matamu. Kata Roy masih duduk dengan santainya. Siapa wanita itu? Aku dengar namanya, Wina, ucap Roy sembari mematikan putung rokok. Agra tersentak mendengar nama Wina yang keluar dari mulut papahnya yang diktator. Sejak kapan Roy menyelidiki tentang dirinya dan Wina? Sudah sejauh mana tindakan yang Roy ambil untuk memisahkan dia dan Wina? Begitu banyak pertanyaan yang berkelebat di benak Agra. Roy tidak akan ragu menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk Wina. Jangan menyentuhnya, Pak. Sudah berdiri di depan Roy. Aku mohon, jangan sakiti dia, Pak. Dia satu-satunya wanita yang aku cintai, Pak. Roy terbahak mendengar ucapan putranya. Dia bangun dari sofa. Itu tergantung, apa kau bisa diajak kerja sama atau tidak. Roy kembali menyalakan satu batang rokok. Jika kau terus keras kepala seperti ini, tidak menutup kemungkinan dia akan celaka. Aku tidak akan memaafkan papa jika terjadi sesuatu padanya. Apa aku butuh maafmu? Roy mengembuskan asap rokok di wajah Agra sampai Agra terbatuk. Agra mungkin playboy, tapi dia bukan perokok dan peminum. Dia hanya melampiaskan kemalangan hidupnya yang seperti boneka dikendalikan oleh ayahnya. Papa mungkin belum tahu jika Wina ada hubungan dengan Faro. Jika Papa tahu, dia akan berpikir ratusan kali untuk menyentuh Wina, dia tentu tidak ingin bisnisnya hancur. Memangnya apa lagi yang lebih penting untuknya selain bisnis, batin Agra. Menurutlah, Agra, apa susahnya tunangan dengan Alan, ucap Roy enteng. Aku tetap tidak mau tunangan sama Alan, Pak. Agra bersikeras menolak. Bagaimanapun gadis yang dicintainya hanya Wina. Kau, Roy mengangkat tinggi tangannya. Benar-benar anak yang tidak berguna. Apa menjadi seorang anak harus berguna terlebih dahulu baru bisa dianggap anak? Apakah jika tidak berguna aku ini tidak pantas menjadi anakmu? Agra menundukkan kepala. Di balik sikap playboy dan cerianya, nyatanya Agra juga menyimpan luka yang begitu banyak. Hidup dalam kekangan ayah yang gila harta bukanlah hal yang mudah. Kau, tangan Roy sudah terayun. Pukul, Pah, pukul. Agra mencondongkan wajahnya. Aku ini anakmu, Pah. Anakmu. Tidakkah Papa merasa kasihan padaku? Selama ini Papa selalu mengikat leherku dengan kuat, menentukan di mana aku harus sekolah, mengatur dengan siapa aku berteman, bagaimana aku harus bersikap. Semua itu Papa lakukan demi ambisi Papa. Tidak bisakah kali ini saja Papa memberiku kesempatan untuk memilih sendiri, wanita seperti apa yang aku inginkan. Bulir bening menetes dari wajah Agra. Apakah hati Roy tergugah? Tidak. Hatinya lebih keras dari batu, alih-alih kasihan dengan keadaan Agra, Roy justru mendaratkan sebuah tamparan yang membuat wajah Agra semakin terluka. Pah! Lucy mendekat, mengapit lengan Agra dan menariknya menjauh dari Roy. Sayang, ayo masuk ke kamar. Mama mohon, jangan bertengkar lagi dengan papahmu.
Lucy menangis terseduh. Rumah adalah neraka bagi Agra, kecuali keberadaan ibunya yang membuat Agra berpikir rumah itu masih layak untuk ditempati. Mah, aku minta maaf. Agra memeluk Lucy sembari berbisik, tolong lindungi wanitaku, Mah. Namanya Wina. Aku mohon, Mah. Nathan, dia tahu semuanya. Lucy tidak memberi jawaban, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya kecuali tepukan lembut di punggung Agra. Agra melepas pelukan ibunya. Dia segera meraih jaket dan kunci motornya. Dia berniat pergi dari neraka yang mengurungnya sekian lama, tidak masalah jika dirinya harus kehilangan kemewahan hidup yang diberikan Roy. Lepas dari neraka itu secepat mungkin sudah menjadi tekadnya, tetapi belum sempat Agra melangkah pergi. 4 orang pengawal berbadan kekar sudah menyambutnya di depan pintu. Nampaknya Roy sudah merencanakan ini dengan matang. Minggir! Teriakan Agra terdengar bergetar. Aku bilang minggir, brengsek. Usaha Agra sia-sia, saat ini kedua tangannya sudah diapit oleh 2 orang pengawal. Maafkan kami, Tuan Muda. Kami hanya menjalankan perintah Tuan Besar, ucap salah seorang pengawal. Lepaskan aku, meskipun memberontak sekuat tenaga, Agar tetap tidak bisa melawan 4 orang terlatih. Terlebih lagi kondisi tubuhnya yang sudah melemah karena mendapat tamparan dan pukulan dari Roy. Nathan yang melihat kejadian itu hanya bisa diam di sudut ruangan. Sejak Nathan menghampiri Agra dan menjelaskan soal pertunangan Agra dan Alan, keduanya sepakat untuk menjauh. Jika Roy mengetahui Nathan membantunya dekat dengan Wina, tidak menutup kemungkinan Nathan pun akan kena imbas ketamakan ayahnya. Setidaknya harus ada yang melindungi Wina, walaupun bukan dirinya. Kurung dia di dalam kamar. Jika ada yang berani mengeluarkan anak itu, maka harus berhadapan aku. Hanya boleh keluar saat pesta pertunangan. Roy membawa ke kamarnya, mengurung dan mengumbar sesuai perintah Roy. Agra sudah seperti tahanan yang diasingkan, mirisnya lagi yang mengurung adalah papahnya sendiri. Berkali-kali memohon agar Roy memaafkan Agra. Derai air mata yang dipertontonkan Lucy juga mengubah pendirian Roy. Kamar Agra. Setelah pengawal mengunci dalam kamar, Agra segera mengambil handphone dan mengirimkan pesan teks pada Faro. Begitu pesan teks terkirim, Agra segera merestart handphonenya. Mancun Dika, Faro dan duduk bangkit ditemani kopi. Saya berkata dalam kebalakan, jadi Pin langsung menyambutnya begitu layar komputer dihidupkan. Jarinya mulai mendi atas keyboard, Faro menyebut kopi buatan Ken. Sampai matanya tertuju pada handphone yang bergetar, pada bagian depan nampak nama Agra terpampang. Agra, aku tagih janjimu. Tolong lindungi, saat membutuhkan seorang timnya, dan aku rasa orang itu adalah kau. Aku rela berkorban apapun demi keselamatannya, sekalipun merelakan kau dengannya, cukup pastikan keselamatannya. Ken kunci mobilku. Faro berteriak, langkahnya tergesa mencari keberadaan Ken.